Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Willy Halim sebagai moderator di acara Inspirasi Dhamma yang diselenggarakan secara rutin oleh Wihara Weluwana Klumpang setiap hari Kamis malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, terimalah salam bahagia dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, seperti yang saya katakan di awal tadi, sungguh bahagia sekali pada malam hari ini kita bisa melakukan kegiatan yang dapat menginspirasikan kita semua dengan acara Inspirasi Dhamma yang diselenggarakan oleh Wihara Weluwana Klumpang. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, yang nantinya melihat atau menonton inspirasi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, apabila nanti ingin bertanya, Bapak Ibu juga bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp kami yang ada tertayang di layar Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini, tema yang akan disampaikan oleh narasumber kita adalah embun kehidupan. Narasumber kita pada malam hari ini secara live, secara langsung di studio kita pada malam hari ini, yaitu Biku Indah Gunotera. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu Bante Indah Gunotera. Bante, selamat malam, Namo Buddhaya, Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya. Apa kabarnya, Bante? Baik. Baik, Bante, semoga pada malam hari ini cuaca tetap baik agar live streaming kita bisa berjalan dengan lancar. Bante, tema pada malam hari ini embun kehidupan. Mungkin Bante, inspirasi apa pada malam hari ini? Kenapa Bante mengangkat tema embun kehidupan? Arti dari embun kehidupan itu seperti apa, Bante? Mungkin Bante nanti bisa bantu untuk menjelaskan dalam sisi atau kacamata Dhamma kepada kita semua, Bante. Waktu dan tempat kita persilakan, Bante. Silakan. Namo Buddhaya, Sotihotu. Ibu Bapak serta saudara sedama yang berbahagia, berjumpa kembali dalam acara Inspirasi Dhamma yang diselenggarakan oleh Wihara Weluwana Klumpang setiap Kamis malam pukul 19.30 sampai selesai. Pada malam hari ini saya akan sedikit menguraikan tema yang seperti yang tadi disampaikan oleh moderator kita, yaitu embun kehidupan. Embun ini adalah satu titik air yang biasanya menempel di pucuk daun ketika pagi hari, dan embun ini ketika terkena sinar matahari akan memancarkan sinar kemilauan dan akhirnya akan lenyap, menguap ketika kena panas. Hendaknya kehidupan kita itu bisa memberikan sejukan, karena sifat dari embun adalah sejuk, menyejukkan, dan bisa memancarkan cahaya kedamaian untuk diri sendiri dan untuk lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan kerja, ataupun lingkungan dimanapun kita berada. Selalu memberikan hal-hal yang menyejukkan hati. Nah, kesejukan ini adalah hal yang sangat positif untuk dimiliki
oleh setiap pribadi. Mengapa? Ya karena kesejukan ini adalah hal yang membuat diri kita menjadi lembut. Diri kita itu tidak keras dan menjadi mudah dalam usaha pengendalian diri kita, supaya tidak mudah emosi, mudah marah, mudah jengkel, mudah tersinggung, karena kita punya kesejukan hati, kesejukan batin. Dan ketika diri kita itu bisa menjadi embun seperti ketika terkena sinar matahari, memancarkan sinar kemilauan, ya pribadi kita itu harus punya kelebihan, punya hal-hal yang lebih unggul dibanding. Kelebihan ini bisa berupa bakat, bisa berupa keterampilan, bisa berupa kepandaian, atau bisa dalam kedewasaan pola pikir, atau dalam bidang-bidang lain, bentuk-bentuk kelebihan kita, kemampuan yang melebihi, sehingga kita menjadi cahaya dimanapun kita, menjadi panutan, menjadi contoh, bisa menjadi ketika kita punya kelebihan, punya keahlian, punya keterampilan, punya pengetahuan melebihi. Itu yang akan terjadi ketika kita bisa memiliki kemilau cahaya seperti. Oleh karena itu, supaya kita itu bisa memiliki berupa dua hal ini, yaitu kesejukan dan kemilau cahaya, hendaknya kita harus punya kualitas. Kualitasnya apa? Ya, kualitasnya itu bisa hal-hal yang harus kita kembangkan. Apa? Yaitu punya moralitas, punya moralitas yang unggul, terjaga dengan baik. Kita itu betul-betul sila kita itu terjaga dengan baik, moralitasnya dijaga. Yang kedua adalah punya kualitas di dalam pengetahuan berbagai macam hal, minimal di bidang yang kita tekuni. Kita menguasai dari A sampai Z. Yang ketiga adalah punya keterampilan, keahlian yang berkaitan dengan hal-hal kita tekuni, dan punya kekuatan di dalam ucapan ramah. Ucapan kita itu bisa didengarkan oleh orang lain karena kita
punya sifat yang apa? Yang unggul. Ya. Jangan sampai kita itu berucap-ucapan yang menyakitkan orang. Tapi ucapan kita adalah ucapan yang bisa memberikan kesejukan kepada para pendengar. Itu punya, sehingga siapapun yang berbicara dengan kita memiliki kesan yang positif. Kenapa? Kita punya karakter. Itu adalah hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang ingin membangun supaya punya keunggulan, punya kelebihan. Nah, supaya Kemilo bercahaya seperti embun pagi yang terkena sinar matahari. Bercahaya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa memiliki sifat yang kedua seperti embun. Itu berupa sejukan. Nah, sejuk ini ya menyejukkan hati. Harus kita punya kualitas juga. Apa yang harus kita kembangkan? Yang pertama adalah pengendalian diri. Pengendalian diri dari hal-hal yang memicu emosi, yang memicu kemarahan, yang memicu kecekean, yang memicu munculnya kebencian, memicu. Nah, maka kita harus punya pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini harus kita latih. Pengendalian dari 6 indria kita. Pengendalian indria mata, indria telinga, indria lidah, indria hidung, dan objek-objek yang lain yang menyebabkan munculnya hal-hal baik yang menyenangkan maupun yang tidak, yang menimbulkan buah kejengkelan dan kesenangan. Nah, pengendalian ini adalah harus dilatih. Secara terus-menerus. Pelatihan adalah sebagai cara bagaimana kita mampu memberikan atau membleng diri sendiri menjadi orang yang terkendali, tidak mudah tersulut, tidak mudah emosi, tidak mudah marah, dan tidak juga terjebak pada kenapa? Punya pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini akan bisa terwujud ketika kita punya sati samajanya. Bahasa Jawa elingan, punya sati, punya perhatian, ya, punya keawasan dengan hal-hal yang terjadi di dalam diri kita, yang ketika kita nggak punya sati, ketika ada pengotor batin masuk ke kita, kita tidak sanggup menyadari, ya ini akan menjadi bertambah pengotor batin. Makanya sati dan sampajana ini harus dikembangkan dan dimiliki supaya kita punya pengendalian.
Yang kedua adalah hendaknya kita itu punya yang namanya sabar. Kita itu punya kesabaran dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan diri kita, yang datang ke kita, baik yang muncul karena sebab di dalam maupun yang muncul karena sebab di luar diri kita. Nah, ketika kita punya kesabaran dalam menghadapi segala kondisi yang berkaitan dengan diri sendiri maupun berkaitan dengan lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita mencari ibu bapak mencari nafkah, atau lingkungan dimanapun kita berada. Yang kadang kita mungkin bisa mendengar, melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang ketika kita tidak punya kesabaran, ya tadi akan memunculkan emosi, memunculkan rasa tidak suka. Kesabaran ini adalah sangat penting dikembangkan oleh setiap pribadi. Ketika kita mampu melatih kesabaran dengan tekun, dengan rajin, ini akan membawa kemajuan, membawa kesejukan pun kita berada. Karena apa? Punya pengendalian diri serta punya kesabaran. Nah, hal ini akan menjadikan diri kita itu memiliki sifat seperti layaknya embun, sehingga kita nanti akan memiliki dua sifat, yaitu menyejukkan dan memberikan kemilau bagi cahaya atau menjadi orang yang dicari untuk menjadi panutan atau teladan. Punya kualitas diri, punya kualitas batin. Ya, itu adalah hal singkat yang saya sampaikan pada hari ini sebagai pembuka untuk kita berdiskusi mengenai tema yang diangkat pada malam hari ini, yaitu tentang kehidupan. Sekian, terima kasih. Sampai sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik, Anumodana atas uraian dhamma dari Bante Indah Gunotera ya, dengan tema pada malam hari ini adalah embun kehidupan, yang dimana tadi Bante sudah menjelaskan ya, ada dua sifat dari embun itu sendiri. Nah, memang embun yang sering kita dengar secara umum, ya, embun itu memberikan kesejukan. Tadi Bante juga sudah menguraikan yang dimaksud dengan embun memberikan kesejukan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa, kita harus mestinya seperti apa, tadi Bante sudah menjelaskan. Dan sifat kedua dari embun itu sendiri, yaitu memberikan kemilauan cahaya. Jadi hendaknya kita sebagai manusia pada utuhnya ya harus memiliki kedua sifat dari embun ini, Bante tadi ya, seperti Bante menjelaskan tadi. Nah, baik Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, setelah kita tadi mendengarkan secara singkat uraian dhamma yang disampaikan oleh Bante, nah Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bante, Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp kami 0813 5142 6609, atau
atau Bapak Ibu bisa melihat juga yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga bisa mengirimkan pertanyaannya ke live chat kami di Facebook maupun YouTube resmi Wihara Wewana Klumpang. Baik. Berarti sambil menunggu pertanyaan mungkin dari audiens ya pada malam hari ini. Nah, mungkin sedikit Bante. Nah, tadi Bante sudah menjelaskan ada beberapa hal. Nah, secara dhamma, teori dhamma itu memang benar Bante kan, kita harus memiliki kesabaran, nah, atau hal-hal lainnya Bante. Tapi pada kenyataannya memang agak sulit Bante. Agak sulit, apalagi kita sebagai perumah tangga. Nah, yang di kehidupan sehari-hari kita bangun pagi ya kita pasti berhadapan dengan keluarga sendiri dulu secara internal, kepada anak mungkin kan gitu kan, sampai nah berjalan mungkin kita bawa anak ke sekolah, di situ ada kemacetan, ada apa segala macam, nah rintangan, nah terus sampai ke kerjaan, nah belum lagi kita ke lingkungan kerjaan, ke anggota kerja atau dan lain sebagainya. Nah itu banyak dilema-dilema yang dapat membuat kita yaitu tadi misalnya seperti emosi segala macam dan lain sebagainya. Nah, kalau ada tips lebih konkretnya Bante untuk kita perumah tangga Bante. Nah, kira-kira apa Bante untuk gimana sih kita misalkan dalam keadaan ya kita lah seperti di kerjaan anggota udah dibilang apa namanya kesalahannya udah kita tegur, ya demikian juga. Tapi dalam hal ini dia membutuhkan kerjaan itu Bante. Nah, kita bisa aja sih kita sebagai atasan untuk meng-cut ya atau memberhentikan dia. Dalam satu hal memang ya dia membutuhkan kerjaan tersebut Bante kan gitu. Nah, tapi mengulang kesalahannya itu sebenarnya saya ambil satu contoh yang mungkin saya pernah menghadapi Bante kan. Di mana kesalahannya itu bukan ini, bukan dia sengaja Bante, tapi tanpa sengaja. Kadang-kadang kan ada orang gitu itu yang istilahnya bangsa teledor atau bangsa pelupa. Nah, itu dia Bante. Itu bagaimana kita menghadapi hal seperti itu? Itu harus dibutuhkan namanya pengertian. Pengertian dalam arti mahal. Kadang-kadang kan kita itu jadi manusia ingin yang ideal. Idealnya kan seorang yang kerja itu ya, sesuai dengan jiwa, sesuai dengan takaran. Ya, pengennya lurus-lurus aja lah gitu kan gitu Bante. Sesuai dengan target, sesuai dengan kehendak si bos. Tapi kalau di lapangan itu apa yang ideal itu kadang-kadang padahal orang ini ya sebenarnya lurus-lurus, tapi karena dia ibaratnya ya keterbatasan di dalam kemampuan. Ya itulah punya kekurangan yang dimiliki. Lupa, teledor, sembarangan, asal-asalan bisa terjadi. Tapi dia mungkin punya kelebihan, jujur ya. Tidak neko-neko, tidak banyak permintaan. Ya, kita pertimbangkan antara hal buruk dan hal baik dia itu masih. Kalau ketika hal itu memang masih bisa ditoleransi karena ya manusia kan pada dasarnya nggak ada. Nah, jadi kita harus melihat dari sisi itu, bukan dari sisi kita. Di sisi itu kita harus bisa mengembangkan memahami. Tapi gini Bante, tadi Bante memang ada bilang ya oke, kita timbang dengan apa yang istimewa dari dia. Misalkan salah satu contoh kan kejujuran. Nah, mungkin kejujuran itu kan salah satu bentuk hukum kewajiban untuk semua pekerja. Nah, tapi untuk job desk utamanya kan dia kan nggak boleh teledor. Jadi case-nya ini kalau saya lebih konkret lagi, kirim barang mungkin sering salah. Nah, lebih konkret, sering salah nanti
customer beli misalkan barang berapa 5 piece terkirim cuma 3 piece, customer komplain, sehingga kan pelayanan kita kan jadinya ternilai berpengaruh gitu Bante. Ya kalau jujur oke, satu bentuk kewajiban pasti dimanapun kita berada kan gitu Bante. Tapi di job desk utamanya, nah itu tadi sering teledor ke sana atau gimana gitu. Nah, itu bagaimana kita menyikapi gitu Bante? Nah, ya bisa dicoba kalau memang kita sanggup untuk menggembleng supaya dia lebih bagus. Ada dua cara sih, dididik, kasih punishment gitu ya. ya. Antara dua itu, nah, yang lebih cocok untuk si pihak orang ini apa? Kadang ada orang yang bisa maju ketika tapi juga ada yang harus dididik. Kita memang betul-betul harus punya kemampuan untuk kemampuan sekarang. Tapi yang paling mudah, paling sederhana, itu paling gampang kalau orang nggak mau susah. Tapi kita kan harus punya rasa kemanusiaan. Orang ini gimana kalau misalnya nggak kerja di situ, gimana? Itu menjadi. Tapi kalau kita mau cepat ya ganti orang. Gitu loh. Itu tergantung dari kitanya sendiri mau seperti. Tapi kalau misalnya mau dipertahankan karena dia punya kelebihan, dua-duanya jadi mana? Dengan diharapkan nanti dikasih tahapan seperti itu, dan juga dikasih, saya sudah didik, sudah hukum kamu tetap seperti itu, memiliki tindakan tegas. Berarti ini orang nggak bisa diajak maju. Itu loh. Jadi harus ada usaha dulu untuk mengembangkan dia lah. Tapi kalau misalnya sudah dipilih, itu tetap nggak maju-maju. Iya. Baik. Ada tahapannya. Baik. Ya, itulah. Terima kasih Bante atas jawaban ya dari pertanyaan saya pertama. Kita menunggu pertanyaan dari audiens, apakah sudah masuk? Oke. Iya, saya langsung bacakan aja Bante ya. Ya. Selamat malam Bante, ada seorang teman saya yang merasa hidupnya sudah begitu suram. Nah, tidak berguna bagi orang lain dan tidak ada masa depan. Bagaimana cara kita agar bisa menyemangatinya lagi Bante? Dari saudara Andi Bante. Silakan Bante. Kita harus bisa memberikan motivasi. Namanya lagi patah semangat ya. Nah, berbagai macam impitan mungkin. Ya, motivasi ini bisa berikan pada orang-orang yang sedang semangat. Ya, motivasi apa? Ya, mungkin dengan memberikan pandangan hidup yang positif ya, memberikan contoh-contoh orang-orang yang sukses. Pokoknya dengan berbagai macam cara supaya dia itu bisa semangat kembali untuk menjalani hidup, syukur bisa meraih keberhasilan. Memang motivasi ini ya tergantung dia itu bisa menerima atau tidak ya. Jadi, kasih motivasi seperti apapun, kalau orangnya itu nggak begitu terbuka dan dia tidak bisa menerima nasihat orang lain, juga bersusah. Ini kembali kepada pribadi dia. Tapi kita sebagai teman kalau mau memberikan
arahan, memberikan semangat untuk dia, ya harus kita berusaha untuk memotivasi. Ya berhasil atau tidak adalah kembali kepada orang tersebut mau mendengarkan dan mau melakukan apa yang kita sarankan. Tapi kita sebagai teman, sebagai mungkin harus bisa mendorong dia supaya bisa bangkit. Namanya hidup jatuh bangun. Tapi ya seperti orang, ibaratnya kalau kita sudah terjatuh ya harus bangun. Jangan sampai kita sudah terjatuh tiarap ya, ya gitu. Harus sudah jatuh ya harus berusaha bangkit. Itu kalau kita masih punya semangat hidup. Ya, kalau kita bisa memahami bahwa hidup adalah suatu saat itu akan berubah, ya, dari atas bawah, dari bawah ke atas, itu sudah seperti roda berputar, tidak selalu yang di bawah terus, dan yang di atas itu mau di atas terus. Suatu saat kalau kita sudah duduk, bangkit dari tempat. Suatu saat kalau kita sudah terjatuh, kita akan bangun kembali. Jadi nggak usah patah semangat dengan hal-hal yang kita alami, walaupun mungkin itu membuat kita itu betul-betul putus asa. Tapi tetap harus kita memahami bahwa hidup itu adalah suatu saat nanti pasti bisa seperti tadi roda berputar, pas kita di bawah suatu saat kita. Dan itu harus punya keyakinan. Kalau enggak ya susah bangkit. Ya. Sekian, terima kasih. Ya. Baik Bante, Anumodana atas jawaban dari pertanyaan dari saudara Andi. Ya, Bante sudah menjelaskan tadi, semasa kalau kita masih hidup, kalau kita duduk pasti bangkit Bante ya. Ya. Kalau gak ada nyawanya lagi, kalau udah tidur baru tidur terus Bante ya, gitu kan. Kalau masih bernyawa pasti akan bangkit. Jadi ya, untuk saudara Andi ya mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Bante, ya kita harus tetap semangat ya, harus mungkin melihat orang-orang yang mungkin sukses, atau kalau misalnya gini Bante ya, kalau misalkan kita saat ini merasa suram tapi masih lengkap, kita mungkin sebagai perbanding kita bisa melihat ternyata ada orang di bawah kita. Itu pun sebagai, supaya bisa bersyukur gitu Bante kan, bahwa kita saat ini punya kelengkapan, mungkin dari segi aset kurang, ternyata ada orang yang udah aset nggak ada, kelengkapan tubuh masih kurang gitu Bante kan. Nah, orang punya mobil, kita nggak ada, tapi kita cuma ada sepeda motor, ada orang nggak punya sepeda motor. Nah, lebih kurang seperti itu yang bisa membantu untuk tetap bersyukur. Iya, bersyukur, dan supaya kita bisa tetap semangat untuk dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu tadi pertanyaan dari saudara Andi. Selanjutnya ada pertanyaan. Ya, sambil menunggu kita Bante ya. Ada pertanyaan, Pak? Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Ini lagi tim kita lagi memunculkan untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini sudah ada. Ya, baik, kita langsung bacakan saja Bante ya. Selamat malam Bante, saya Ana dari Medan. Baru-baru ini saya membaca berita bahwasannya ada beberapa biku di Thailand tertangkap basah menggunakan narkoba. Padahal negara Thailand adalah negara Buddhis. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Nah, ya Bante mungkin bisa
bantu untuk jelasin terlebih dahulu. Ya, Ini tergantung orangnya Bante ya. setiap orang itu kan masih berlatih. Ketika dalam berlatih itu masih bisa memungkinkan hal-hal baik dan buruk itu ada di sekitar kita. Dan berita ini kan harus dicari kebenarannya. Benar. Kadang-kadang berita-berita sekarang Banyak yang hoax juga ya. harus dicek balik. Kita juga nggak mengerti apa betul-betul ini berita sungguhan atau tidak. Ya. Ini juga harus dicek. Nanti harus cek, setelah dicek, oh bener loh gitu. Nah itu ya namanya manusia. Tetap masih bisa terkondisi oleh hal buruk yang ada di sekitar kita. Kenapa kita itu kurang menjadi tidak punya kontrol, tidak punya kewaspadaan, sehingga kita mungkin oleh hal-hal yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan, bahkan bisa memberikan berdampak pada kita lihat. Jadi menjalani hidup apapun, baik menjadi ibu, baik menjadi rumah tangga, semua perlu namanya perlu kewaspadaan supaya apa? Kita itu bisa terhindar dari hal dan kita bisa punya namanya filter supaya bisa apa? Menyaring, punya saringan, punya filter, sehingga apa? Ya saringan ini akan menyaring hal-hal yang datang ke kita ini baik atau tidak. Kalau baik ya kita lakukan, yang buruk kita tinggal. Yaitu saringannya apa? Saringannya tidak. Nah, itulah perlu dimiliki oleh siapapun, baik menjadi tipe atau tidak, harus punya yang namanya supaya apa? Supaya yang menjadikan diri kita itu tidak terlena, tidak salah kaprah, tidak asal-asalan, dan tetap menjaga Dhamma Winaya sebagai acuan dalam kita menjalani kehidupan sebagai manusia. Itu yang harus bisa menjadikan diri kita nanti terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini ketika kita itu mengkonsumsi apapun yang namanya obat-obatan baik oleh hukum negara. Yeah. Itu jelas, sudah jelas ya. Nah, kenapa sering orang terlena? Ya itulah kurang adanya kewaspadaan, kurang adanya kebijakan. Sehingga apa? Ya, kadang-kadang kita itu mau coba. Itulah dirinya situ. Makanya kita harus hati-hati. Ya, tidak kebijaksanaan juga ada kewaspadaan. Iya, Bante. Melanjutkan sedikit pertanyaan dari yang ditanyakan tadi, Bante. Ya, kalau kebetulan ditanya tadi kan menggunakan narkoba. Nah, Bante tadi udah jelaskan juga, jangankan biku, sebagai manusia masyarakat umum saja yang bukan seorang biku pun ya pasti nggak boleh. Dari hukum negara, hukum agama pun semuanya nggak boleh. Tapi Bante, ada juga saya pernah nampak di TikTok atau di mana dikirimkan. Nah itu soal kalau biku yang bermain game, seperti bermain game gitu Bante, atau mengedit video-videonya itu Bante kan. Nah membuat seperti buat tren seperti itu. Nah itu melanggar winaya nggak itu Bante?
ibaratnya? Kan ada handphone, main game gitu. Itu bagaimana Bante? Ya, zaman Sang Buddha belum ada. Di situ jelas belum tertulis peraturan itu. Karena waktu itu belum ada. Turunan dari Winaya yang ada sekarang ini, itu Bante? Intinya kan sebenarnya gini, kita kan yang bisa menjadikan, apa maksudnya, ini baik atau tidak? Ukurannya baik atau tidak? Ini membawa manfaat atau tidak? Membawa manfaat atau tidak? Hal-hal seperti bermain game, bermain apa semuanya, itu adalah tidak membawa kemajuan. Di zaman dulu ya, kalau dalam Brahmajala Sutta, bentuk permainan apapun itu tidak layak dilakukan oleh seorang petani. Nah, berarti turunannya sudah ada, berarti kan? Bentuk permainannya itu ada penjelasannya di dalam mengenai menghasilnya. Karena di dalam Brahmajala Sutta itu kan ada Cula Sila, Majjhima Sila, dan Sila. Ini bagian dari salah satu dari bahwa seorang samana atau pertapa itu tidak layak untuk melakukan bentuk permainan bentuk apapun. Ya, dulu permainannya masih belum bentuk yang tradisional lah ibarat gitu dulu. Permainan tradisional. Main apa segala macam hal yang permainan lah bentuk. Nah, kalau kita mengacu kepada hal itu ya sebenarnya ya tidak patut untuk dilakukan oleh ya, baik, udah jelas sih. Itu poin pentingnya Bante kan, bahwa ternyata ada suta Bante itu ya. Ada suta yang menjelaskan bahwa zaman dulu pun sudah tidak layak untuk dilakukan oleh seorang samana. Apalagi yang tadi sudah disampaikan pertanyaannya narkoba, wah ini ya pasti udah nggak boleh kan gitu kan. Tapi ini berita ini ya jangan langsung diterangkan, cek dulu. Ya. Ya tapi ya apapun ceritanya Bante ya, kalau biarpun itu benar ya itu urusan pribadi dia kan Bante kan. Kita itu sebagai manusia yang sudah tahu baik berita-berita itu kan ada yang benar, ada yang tidak. Ketika mendapat informasi dari manapun sumbernya, sebelum diproses balik, dicek. Ya. Dan boleh saran juga sedikit ya, kalau kita mendengarkan hal demikian ya kita mungkin nggak boleh juga beranggapan, maksudnya jangan disalahkan organisasinya, kebikuannya kan gitu kan, tapi pribadinya. Karena kan biku pun manusia Bante kan, setiap biku punya karakter masing-masing juga kan gitu Bante. Lebih kurang demikian sih jawaban dari Bante tadi ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lanjutan? Ya, sebentar Bante ya. Nah, ini sudah masuk pertanyaan selanjutnya. Namo Buddhaya Bante, bagaimana cara membedakan seorang biku atau seorang samanera yang baru? Anumodana Bante dari Budi Klumpang. Ya kalau secara berjubah ya pasti tidak jauh berbeda. Nah, membedakannya mana ya harus kita. Gini Bante, maaf saya potong Bante. Saya boleh jawab sedikit tapi ya ini koreksi benar atau enggak. Kalau dari segi jubah, nah itu samanera Bante bukannya apa namanya Bante itu yang pada saat ada acara apa gitu kan ada seperti selendangnya itu tambahannya gitu Bante, apa tuh namanya itu? Oh, coba dulu. Yang tambahan ada apa itu? Itu kan kalau pas upacara berpakai. Nah, samanera ya belum punya. Nah, tapi itu kan maksudnya kalau lihat sekilas mana bisa. Oh, maksudnya pada saat bukan acara itu. Nah, itu bisa ditandain ya nggak bisa. Ya itu saudara Budi. Kecuali dipakai terus ya. Ini kan tidak dipakai terus. Pada saat seperti ini misalkan mana bisa pakai? Mana bisa dilihat? Nah,
pada saat acara apa namanya, acara upacara. Bisa ya dibedakan Bante itu ya? Iya, itu dari segi penampilan jubah. Tapi kan itu enggak setiap saat. Yang saya jawab tadi harus setiap saatnya itu loh. Kadang-kadang kita pakai jubah begini saja. Kalau pas acara ya memang bisa. Tapi kalau ketika enggak acara, itu acara pun kalau misalnya disepakati waktu itu enggak pakai sengaja, ya bilang kita ya jadi menandainya gimana? Saya harus ditanya. Nah, tanyanya bagaimana? Ya, tanya ini Bante itu semuanya. Nanya ke umat lain, Ya, misalkan. enggak, ya langsung ke Bantenya. Ke orang bersangkutan. Ya, orang lain. Dari orang lain pasti kan? Enggak, pihak itu juga. Kalau pengen tahu, ya, kita juga enggak salah. Enggak salah. Tapi kayaknya kadang-kadang kurang etis. Ya kalau misalnya enggak mau, enggak etis, enggak usah tanya. Tanya ke apa? Maksudnya, ya udah panggil Bante. Kalau kita sama-sama. Nah ini kadang-kadang enggak masalah. Kadang-kadang beliau sama Nera Bante kan. Ya, kita panggil Bante pun dia iya juga tuh Bante kadang. Enggak apa-apa. Maksudnya itu juga enggak keliru karena panggilan Bante itu sebab panggilan Tuhan. Enggak keliru. Jadi intinya itu jangan canggung. Kalau kita memang mau mengetahui, ya tanya secara langsung. Kalau misalnya kita salah dalam bertanya, maksudnya bertanya kepada si Samanera, Bante, nanti kalau ini, karena Pak Bante itu panggil. Tapi kalau Bante kita panggil Samanera, ya jangan, makanya jadi ya jangan sekali-kali kalau kita belum kenal pasti, jangan sekali-kali panggil Samanera, lebih aman ya cari aman. Oh, cari amannya panggil Bante aja. Iya. Oke, paham. Oke, ya tadi cara bedakan Bante ataupun Samanera. Ya, harus kalau pengen tahu harus bertanya. Ya. Bertanya kepada pihak. Ya. Atau ke Karakasaba pun bisa juga kan, ya, sama kawan-kawan lain. Iya, bisa kepada yang memang udah kenal dengan yang bersangkutan, kita bertanya pihak. Nggak masalah. Ya. Cari informasi kan dari mana saja bisa. Jangan kaku gitu kan. Ya, jangan kaku. Kadang-kadang kan lihat Bante atau apa kan udah kaku kali. Ya, baik. Ya, selanjutnya Bante saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Bante. Mengapa hidup terasa hampa setelah semua keinginan menjadi nyata? Ini kayak lagu dibandingkan gitu. Mengapa hidup terasa hampa setelah semua keinginan menjadi nyata? Mengapa hidup terasa kosong bahkan setelah agama dan Tuhan jatuh dalam dekapan? Kira-kira apa yang salah dalam hidup saya ya Bante? Mohon pencerahannya. Dari saudari Marisa, Medan Bante. Ya, hidup itu terasa hampa ketika keinginan, hidup terasa kosong. Terasa hampa. Yang kedua. Mengapa hidup terasa kosong? Iya. Bahkan setelah agama dan Tuhan jatuh dalam dekapan. Itu maksudnya gimana, Pak? Aku pun nggak yang kedua. setelah agama dan Tuhan dalam dekapan ini maksudnya. Ini kayaknya ada lagunya. Iya mungkin ini ambil air lagu. Jangan-jangan yang bertanya pun kata-katanya itu nggak ngerti juga. Yang kedua saya nggak nanti tak pahami. Tapi yang pertama hasrat atau keinginan, nafsu keinginan kita itu menggebu-gebu ketika belum tercapai. Nah ini sekarang udah tercapai, udah nyata Bante. Ternyata saya belum ngomong, belum selesai. Oh, gitu. Ternyata setelah tercapai ya tidak ada apa-apanya. Karena orang itu kadang-kadang senang di dalam pengembaraan atau petua.
setelah berpetualang dan dia mendapatkan apa yang dimau, nggak ada apa-apanya itu. Maksud nggak ada apa-apanya gimana, Bang? Ya maksudnya itu tadi hampa. Oh, tapi yang keinginan yang dia dapat ada, misalkan Ya, setelah didapat itu hanya terjadi kebahagiaan, Bante. itu hanya sejenak. Kepuasan itu muncul hanya sejenak, lewat ya sudah. Nah sekarang saya kayak gini lah, saya contohkan ke Willy. Willy sebelum punya mobil, wah gimana, bayangkan kan, gimana ya rasanya punya mobil, nyetir mobil sendiri apa sendiri. Setelah dapat, bayangin lagi, pernah ya naik mobil ya ini sudah biasa kan? Iya. Ya itu maksudnya gitu, ya kan? Maksudnya waktu Willy belum punya rumah, semangat sekali bangun rumah tiap hari. Pokoknya motivasinya semangat sekali. Tapi nanti setelah Setelah ya ditepati. sudah, itu kita aja puas, selesai. Ya udah keluar masuk rumah biasa. Ya udah. Ya gitu. Itu yang dimaksud dengan rasa hampa tadi, Bante ya. Ya. Jadi setelah itu nanti akan muncul yang namanya keinginan baru yang bisa. Itu betul. Kalau kita itu tidak mengontrol. Makanya dia selalu orang yang nggak punya pengendalian, dia akan mengulang. Nggak puas, Bante gitu. Ya, karena ketidakpuasannya itu kan hanya sesaat. Dan setelah itu akan mengulang kembali, mengulang dan mengulang, mengulang di dalam. Kenapa? Ya kehampa apa maksudnya itu hanya tercapai. Ya. Oke. Nah yang kedua ini yang aku akan setelah agama dan Tuhan dan ini yang dimaksud gimana? Aku nggak ngerti, nggak usah dijawab. Iya, karena bahasa dari Bahasanya terlalu apa namanya bernuansa sekali, Bante, kan? Sehingga puitis ya. Dan puitis itu kalau nggak hati-hati kan itu kalimat puisi. Iya. Oke, Bante, kita lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ini dari saudari Marlina, Bante. Ya. Sotihotu, nama budaya, Bante. Budaya. Kita di dunia ini mempunyai banyak masalah. Jika tidak dapat mengatasinya, orang itu akan mencari jalan pintas. Yaitu, ada yang bunuh diri. Di dalam ajaran Buddha, bunuh diri itu tidak dibenarkan. Apa dia bisa tumimbal lahir, Bante? Mohon penjelasannya, Bante. Ya, maksudnya kalau udah terjadilah bunuh diri, ya, apakah dia bisa tumimbal lahir lagi? Ya, bisa. Ya. Tapi jadi apa kan? Nah, itu kan? Ya. Otomatis namanya bunuh diri tetap tumimbal lahir. Cuma bertumimbal lahirnya mungkin. Jadi semua akan bertumimbal lahir. Entah itu meninggalnya dengan bunuh diri, dengan apa? Dengan seperti biasanya umumnya manusia meninggal karena sakit, karena tua, ya semua akan bertumimbal lahir. Ya. Jadi setiap makhluk yang sebelum mencapai kebebasan, ketika meninggal akan bertumimbal. Ya. Itu sekian. Terima kasih. Iya. Baik, jelas ya sudah dijawab oleh Bante atas pertanyaan dari Ibu Marlina tadi. Bante, pertanyaan terakhir dari saya, Bante. Ini nama budaya, Bante. Saya Heri dari Setia Dhamma Cakra Kisaran, Asahan. Saya ingin bertanya, apakah embun anicca? Apakah embun itu duka? Apakah embun itu anatta? Terima kasih, Bante. Silakan, Bante. Embun itu anicca. Oke. Nah, menjadi duka, menjadi Anatta. Itu dari kalau sudah apa? Menjadi duka itu ketika apa sudah ada orang yang melihat
menyebabkan cerita. Tapi ketika satu hal apapun di dunia ini yang terdiri dari berbagai macam unsur, itu akan menyebabkan namanya duka, duka. Bagi siapa? Bagi bukan bagi simbol. Simbol itu mengalami perubahan dari yang tadi dan menjadi terurei. Oke. Baik, Anu Mudana, pertanyaan apa jawaban dari Bante ya atas pertanyaan dari saudara Heri? Masih ada pertanyaan, tim? Oke, sudah nggak ada Bante ya. Ya, baik. Bante, sesi pertanyaan pun sudah selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi Patidana, sedikit Bante simpulkan dari apa yang telah Bante jelaskan, dari pertanyaan ataupun jawaban yang telah Bante sampaikan pada malam hari ini. Silakan Bante. Ya. Kita sebagai manusia hendaknya bisa memiliki kualitas diri. Kualitas seperti layaknya embun, yaitu bisa menyejukkan dan bisa memberikan menjadi teladan bagi orang lain. Kalau kita bisa memberikan kesejukan serta menjadi contoh dimanapun kita berada, ya nantinya hidup kita itu akan bermanfaat dan berguna bagi ketika kita bisa hidup memberi manfaat untuk orang lain, nanti hidup kita itu tidak sia-sia. Kenapa? Hidup bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu sebagai kesimpulan dari saya. Oke, baik Anu Mudana, atas kesimpulan yang telah Bante sampaikan pada malam hari ini, semoga uraian Dhamma pada malam hari ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bante, selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan patidana atas kebajikan yang telah kita lakukan, baik di sebelumnya ataupun sampai malam hari ini, yang akan dipimpin langsung oleh Bante Indah Gunung. Silakan Bante. Icitang batitang tengang gepamewa sami jato sape purentu sankapa Cando panaraso yata manico teraso yata sapitiyo vivajanto sa kowina satamate bhavatwantarayo sukiti kayuko bhava biva Sile sane cang woda pacayino cat taro dhamma wadanti ayo wanno sukang palang bawatu sapa manggalang ra sapa dewata sapa buddhanupa nasada te bhavantu te bhavatu sabba manggalang ra sabba devata sabba dhammanubhavena sada te bhavantu sabba manggalang ra sabba devata sabba sanggano Pawena sada sote bawantu te. Sadu, sadu, sadu.
Baik, sekali lagi anumerana kepada narasumber kita pada malam hari ini, Bante dan Gunung Tera, ya, atas kesediaannya untuk menguraikan dhamma pada malam hari ini kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma, sebelum kita menutup acara inspirasi dhamma pada malam hari ini, mungkin saya akan memberikan informasi terlebih dahulu, informasi tambahan, yaitu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin mendukung acara kita atau mendukung operasional wihara, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp kami 081351426609, atau saat ini ada barcode QR kode-nya yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Ya, dan kita juga mengharapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sedhamma tetap mendukung acara inspirasi dhamma kita yang kita lakukan secara live streaming dengan dukungan dari Bapak Ibu tetap melihat, menonton video-video kita, atau Bapak Ibu bisa melihat siaran ulang kita juga yang ada di channel YouTube kita, yaitu di YouTube resmi Wihara Welawana Klumpang. Kita tunggu subscribe dari Bapak Ibu juga ya, untuk memberikan komen-komen yang positif agar kita semua bisa tetap lebih berkembang lagi. Baik, Bante, kita tutup acara kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari. Namo Buddhaya.